Tes. Kok dosen hilang? Nah, kok hilang? Malah ngawur. Presentasi dah TikTok. Yuk. Arek gak semua bagi sing kelas iki. Nah, kok iso? Ya kak no ya mbak metu dosen nih. Sik dosen metu ya. Ya kan ngawur. Lulus main-main, kok diulang mana? Speakernya rusak Speaker emang lo rusak nang layar ya. Aduh. Ya bicara nih. Mikrofon. Ngapi banget. Bip. Mas Jikin kan kelas opo? Apa? Iki beda-beda to kelasnya. Iki 2H. Kon kelas opo? Aku iya. Yang metu Kita nggo Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Untuk hari ini temanya adalah pencarian. Yang kita bahas adalah 2 pencarian algoritmanya. Maaf, ini laptop saya yang untuk buat program bisanya yang nggak ada ini suara. Jadi saya pakai 2 akun ya. Nah, ini pencarian berurutan sama pencarian biner.
Kalau di modul itu sudah ada penjelasan terkait pencarian ya, algoritma pencarian, yaitu di halaman 37, pencarian biner dan pencarian berurutan di halaman 36. Di situ sudah ada codingnya. Nah, coding itu nanti bisa sama praktekkan, tapi yang menjadi tugas untuk presensinya adalah melakukan tracing seperti minggu kemarin. Apa itu tracing? Saya jelaskan ya. Tracing itu nanti melakukan pencarian yang berdasarkan logika kita. Jadi sudah ada algoritmanya, kemudian algoritma itu kan ada data, kemudian datanya kita lakukan pencarian secara step by step. Misal, kalau kita menggunakan algoritma yang atas, ini ya, baik algoritma atas, ataupun algoritma yang bagian bawah itu sama hasilnya, intinya melakukan pencarian secara berurutan. Logikanya, misal ya, saya pakai yang atas. Bentar, nah, saya jadikan sendiri-sendiri. Ini, kalau melakukan pencarian berurutan itu akan mengecek data setiap indeks. Misal saya punya datanya sebanyak 10, berarti kalau saya tulis per indeksnya, saya simpan di variabel A, misalkan array-nya, nah, indeksnya 0, nah ini, misalkan 9, A1, 2, ini indeks, bacanya berarti A indeks 0, A indeks 1, A indeks 2, misalkan. Nah, sampai A10, maaf, A9, jadi kalau datanya 10 berarti data tertingginya sampai indeks 9. Nah, misalkan seperti ini. Maka yang dimaksud dengan melakukan pencarian berurutan itu akan ngecek satu persatu indeksnya. Nah, ini cek satu persatu. Jadi ini kalau kita lakukan tracing, ini saya tulis dalam bentuk seperti ini. A sama dengan kayak gini aja. Ini array 1 dimensi. Misalkan ini saya lengkapi dulu sampai ini indeks ke-5, terus ke-7, kok ke-7, ke-6, ini yang terakhir ini. Jadi ini kalau kita tulis dalam bentuk kayak gini ya, dilengkapi aja, ini baru sampai indeks kedua. Lanjutnya indeks ke-9, 8 nilainya. Nah ini. Kalau sudah, maka yang dimaksud melakukan pencarian berurutan itu akan ngeceki setiap baris. Jadi misal ini ada inisialisasi C. Nah, ini nanti otomatis kapital ya. Jadi saya tulis tetap C sama dengan kayak gini. Jadi C nilai awalnya adalah no itu berarti belum ketemu. Terus indeks itu dimulai dari 0 ya, indeksnya. Nah, ini otomatis kapital, tapi nanti di programnya I-nya kecil. Kemudian data yang kita inputkan itu disimpan di variabel cari. Misalkan yang saya cari adalah min 10, maaf, min 10. Maka dia akan melakukan iterasi sebanyak berapa kali ya? Kita lihat aja mulai dari sini. Ya. While itu melakukan pengurutan, semua pengurutan semua perulangan itu pasti ada 3 kondisi, yaitu kondisi nilai awal, ya, kondisi setiap loopingnya, dan yang terakhir adalah kondisi berhentinya. Nah, ini adalah kondisi berhenti. While itu akan melakukan pengecekan berhentinya dulu. Ini kondisi berhenti, jadi IND-nya berapa? 0. Nah, saya tulis kayak gini, kurang dari N, jadi 5 ini menunjukkan jumlah data. Berhubung misalkan saya inputkan jumlah datanya tidak tentu misalkan, nah tidak tentu, berarti ya di sini ditulis N. Nah, misal karena datanya di sini 10, berarti ya langsung saya tulis 10. Dan kondisi dan itu operator dan itu harus kedua-duanya bernilai benar. Berhubung ini C-nya juga N, berarti ini while-nya bisa dilakukan. Ini lakukan tracing-nya.
IND-nya masih 0, kemudian ini melakukan pengecekan if nilai A-nya berapa? Oh, A0 sama dengan 9. Apakah sama dengan yang dicari? Misalkan saya tadi di variabel cari, yang saya cari adalah min 10. Nah, ini tidak. Nah, kan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, maka langsung ini IND++. Jadi ini nggak bisa dijalankan ya. Ini tidak akan bisa dijalankan kalau kondisi if-nya tidak bernilai true atau bernilai benar. Jadi logikanya sambil diasah ya. Otomatis kalau nggak bisa dieksekusi nih baris ini, maka langsung kita lakukan IND++, berarti IND-nya tambah 1. Kemudian melakukan lagi, cukup sebenarnya ini tok ya untuk melakukan pencarian berurutan. Sebenarnya cukup ini saja. Ini aja yang saya kasih penomoran. Ini saya tulis dalam bentuk kurikulum saya 10. Dan lanjut. Setelah selesai ini, maka masih lanjut while-nya. Berarti while-nya kita lakukan pengecekan. While 1 apakah kurang dari 10 dan C, maaf ini kurang petik, apakah C sama dengan N? Ya, maka berikutnya melakukan pengecekan if jika nilai ARI, nilai A-nya berapa, IN-nya 1, berarti nilainya adalah 2. Apakah 2 sama dengan min 10? Karena ini kondisinya tidak benar, ya. Tidak benar berarti kita lakukan langsung ke sini. Ini tidak bisa kita kerjakan, ya. Tidak bisa kita kerjakan. Berarti langsung IND++. IND sama dengan 2. Terus melakukan while lagi. While 2 apakah kurang dari 10? Benar. Kita cek lagi apakah C sama dengan N. Iya, masih belum ketemu. Berikutnya langsung melakukan pengecekan. If AR in-nya 2, berarti indeks 2 nilainya berapa? 4. Apakah 4 sama dengan min 10? Tidak. Maka dia langsung ke sini. IN++. Nah, kayak gitu. Saya lanjut. Oh maaf. Ini tidak sesuai, berarti IN++. Berarti IN-nya sama dengan 2 ditambah 1, 3. Kemudian dilakukan pengecekan lagi. Well, apakah 3 kurang dari 10? Benar. Terus, dan apakah C masih bernilai N? Benar juga. Kalau benar, berarti dilakukan pengecekan. Nilai array indeks ketiga berapa? Kita cek. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, ke-2, ke-3. Nilainya adalah 1. Berarti 1 apakah sama dengan min 10? Bukan. Berarti kalau bukan langsung ke sini. Ini IND++. Berarti IND-nya adalah terakhir 3 ditambah 1 nilainya 4. Kalau sudah selesai, kembali lagi ke while, dilakukan pengecekan apakah 4 kurang dari sama dengan 10, benar. Dan C sama dengan N, iya. Berarti kalau ini benar, berikutnya langsung ke if. If AR indeksnya berapa? Indeks 4. Berapa nilai 4? Kita cek. 0, 1, 2, 3, 4. Sama dengan min 10. Maka kita tulis apakah min 10 sama dengan min 10? Benar. Nah, ini bernilai true. Apa yang dilakukan? Ini ditulis I sama dengan IN-nya. IN-nya sama dengan 4. Kemudian C sama dengan Y.
Nah, kemudian akan tampil di sini nilai yang dicari di indeks I. Indeks berapa ya, kita tulis nilai yang dicari di indeks 4. Kemudian dia akan melakukan IN lagi. IN berikutnya adalah terakhir 4 tambah 1, 5. Terus dilakukan pengecekan apakah 5 kurang dari 10 benar. Dan apakah C sama dengan N, tidak. Kalau ini tidak, berarti ya jangan dieksekusi berikutnya. Sudah, ini berarti stop, berhenti. Itu cara berhentinya. Jadi kondisi berhenti itu ya pada saat dicek di sini. Sedangkan nilai awalnya di mana? Ini nilai awalnya. Ini nilai awalnya. Terus kondisi loopingnya di mana? Ini kondisi looping. Jadi hampir semua perulangan, baik perulangan for, perulangan while, satunya lagi duel, semuanya pasti ada 3 hal, yaitu nilai awal, kemudian kondisi berhenti, dan loopingnya step by stepnya berapa. Ini namanya tracing. Jadi kita tahu langkah by langkahnya. Jadi tidak hanya terima nulis codingnya saja, tidak. Tapi dipahami apa yang akan dihasilkan dari coding ini, apa yang dilakukan coding ini. Jadi tidak hanya kita terima jadi, oh outputnya kayak gini. Misal saya lakukan revisi, nggak tahu apa yang harus diperbaiki coding. Nah itu nggak boleh. Ya, itu untuk materi hari ini. Nah di halaman berikutnya, halaman 37 itu sudah ada codingnya. Tapi saya nggak minta codingnya ya. Yang saya minta adalah Saman menjelaskan tracingnya seperti ini contohnya. Yang namanya tracing itu ya codingnya dibaca step by stepnya, baris by barisnya. Jadi kalau di situ berarti itu karena tidak ada baris ya. Jadi kalau saya tuliskan, sebentar saya tuliskan yang baru. Saya tuliskan yang baru. Jadi yang di tracing itu kayak di sininya. Saya tulis ya. While di halaman 39, maaf, 39 itu sudah ada. Cuma saya tuliskan lagi yang perlu di tracing itu yang mana? Yang ini. Start kurang dari sama dengan N. Terus apa yang dilakukan kalau ini bernilai true, berarti bawahnya dieksekusi. Yang dieksekusi adalah mid sama dengan start ditambah N dibagi 2. Kemudian dicek if jika yang dicari, jadi saya tulis cari ya, sama dengan data array-nya, saya pakai A aja. A itu array dari mid, dari tengah, berarti dia nilainya adalah ini, ini berhubung, nah udah, ini berhubung apa? If itu bisa ditulis langsung tanpa harus masih kurung, tapi niatnya mau langsung tak tulis tanpa harus ada kurung. Nah, ternyata pindah halaman, pindah baris. Jadi saya buat kayak gini aja. Maka nilainya adalah ketemu. Jadi ini return mid itu nilai tengah. Ya. Terus jika tidak sesuai berarti dia akan melakukan pengecekan if lagi apakah nilai cari kurang dari nilai array-nya. Array saya simbolkan A ya. Nah, mid itu berarti indeksnya. Ingat di sini itu tipe datanya integer. Jadi dia pasti dilihat datanya. Misalkan data saya adalah ganjil. Bilangan ganjil kalau dibagi 2 itu kan nilainya sama dengan 3, misalkan ya kayak gitu misalkan. Maka yang diambil hanya 3 saja, komanya tidak dibaca. Jadi ini adalah yang dibaca adalah tetap yang bilangan bulat gitu. Nah, syaratnya pencarian biner itu datanya diurutkan. Jadi nanti waktu sama menginputkan datanya urutkan saja.
ya, datanya harus diurutkan saja. Terus ini kalau sesuai, jika nilai cari itu kurang dari tengahnya, nilai array yang tengah itu mid ini maksudnya, maka n sama dengan mid dikurangi 1. Nah, jika tidak sesuai semua, baik itu kondisi atas, kondisi yang kedua, ya udah langsung else, ini tutup, nah berarti start sama dengan mid plus 1. Udah, ini tok sebenarnya tracingnya. Jadi ini kalau saya kasih contoh, ya inputannya sama seperti kemarin tugasnya, setiap mahasiswa berbeda. Misal ini kan tidak urut ya, misal ini contoh, datanya 10 ya. Ntar ini binary search halaman 39. Begini. Saya buat pindah baris saja. Oke, sudah. Maaf. Hanya saya simpan dengan ini. Nah, ini kan tidak urut, maka syaratnya binary set itu harus diurutkan dulu. Berarti ini min 10, min 10, ini saya hapus. Terus urutan berikutnya adalah 1, terus ini saya hapus. Terus berikutnya 2, ini saya hapus. Berikutnya 4, terus ini saya hapus. Berikutnya 8. Nah, ini sudah urut. Maka misal sama ya, saya mencari min 10. Cari sama dengan min 10. Nah, data ini nanti silakan diisi berbeda setiap mahasiswa, yang dicari juga berbeda ya. Jadi yang membedakan tugasnya adalah dari inputan sama yang dicari. Data kan banyak ya. Jadi sama ngarang data masuk nggak bisa kayak gitu. Langkahnya seperti ini ya. Di sini sudah ada start dan end. Nah, sebelum kita memulai berarti nilai startnya itu berapa? Kalau di programnya itu sudah tertulis start itu dimulai dari 0. Oke ya. Jadi start itu dimulai sama dengan 0. Nah, sedangkan end itu sama dengan panjang ya. Panjang dari array. Oh, kalau ini panjang array-nya adalah 10 dikurangi 1. Jadi rumusnya sudah ada di halaman 39. Jadi saya tulis langsung n-nya berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Gitu. Di situ kan ada perintahnya input array.length. Jadi input array itu sesuai dengan array-nya, variabelnya apa, .length itu panjangnya. Nah, kalau sudah langsung kita mulai. Well, nah ini kan sudah ada kondisi awal, kondisi pengecekan berhenti, kondisi awalnya ini, ini ya, start sama end. Nah, terus loopingnya yang mana ya? Ini looping, ini di sini looping, sesuai variabelnya nanti. Kita mulai berarti startnya 0, apakah kurang dari sama dengan 9? Iya, kalau benar berarti langsung kita cari mid. Nah, mid sama dengan start ditambah n, berarti 9 tambah 0 dibagi 2, berarti nilainya cukup yang ditulis 4. Nah, berikutnya kita cek if jika carinya adalah min 10, apakah sama dengan nilainya ini minnya 4, jadi min itu menunjukkan indeks, berarti kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, oh berarti 8. Kita tulis di sini 8. Apakah if min 10 sama dengan 10? Min 10 sama dengan 8? Tidak. Kalau tidak, berarti langsung ke sini pengecekan berikutnya ini. Nah, kita cek lagi if apakah min 10 kurang dari ini amin berarti indeks 4. Nah, tadi nilainya 8. Benar. Kalau benar berarti n-nya kita kurangi. N sama dengan 4 dikurangi 1. Nilainya adalah 3.
Nilai N sama dengan 3. Kita lanjut. Nah, kalau ini sudah, ini kan tadi bernilai true. Kalau ini bernilai true, berarti ini yang dieksekusi. Nah, selainnya berarti udah enggak perlu dieksekusi yang ini. Ya, langsung ke while. Jadi while itu berurutan. Berurutan. Intinya perulangan. Kan beriterasi. Jadi dia kalau sudah selesai yang ada di dalam, ya dia kembali lagi ke atas ini. Kayak gitu. Berikutnya berarti while lagi. Kita cek di sini start, apakah kurang dari N? Startnya masih 0. N-nya 3. Kurang dari sama dengan 3. Iya. Kalau iya berarti ini dilakukan pencarian mid. Kita hitung mid sama dengan startnya adalah 0, tengahnya adalah 3. Maaf kok, tengahnya 3, maaf. N-nya sama dengan 3. Nah, ini 3 dibagi, ini saya kasih kurung. Nah, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Yang ditulis hanya 1. Nah, berikutnya langsung ke sini. If, apakah cari min 10 sama dengan amit, midnya indeks 1. Kita baca indeks 0, indeks 1. Oh, nilainya 1. Oke, sudah kayak gini. Maka min 10 sama dengan 1 tidak. Berarti langsung dilakukan if yang lain. Ini nggak boleh dilakukan kalau di sini, maaf, kalau di sini di atas nilainya bernilai 0. Otomatis langsung ke sini if pengecekan berikutnya. Apakah 10 min 10 kurang dari amit, midnya 1? Ya, min 10 itu kurang dari 1. Berarti N sama dengan mid, midnya nilainya berapa itu midnya? Midnya sama dengan 1. Oke, dikurangi 1, nilainya 0. Kalau sudah kayak gini, maka kembalinya ke atas lagi. Kan masih while. While itu berhenti kalau kondisinya tidak bernilai true. Kalau berhenti, berarti kita stop. Ini masih belum stop. Kita cek apakah start kurang dari N. Startnya adalah 0. N-nya berapa? 0. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kayak gini. Benar. Kalau 0 sama dengan 0, berarti kan masih true ya. Kalau true, berarti langsung kita cek mid-nya. Mid sama dengan N-nya 0, start 0. Ya udah, ya wis 0 bagi 2 ya 0. Bilangan berapapun ya. Yang membagi 0 ya wis tetap 0. Kayak gitu. Sama seperti bilangan berapapun dikalikan 0 ya tetap 0. Nah, kalau sudah 0 berarti langsung kita cek lagi berikutnya. If apakah min 10 sama dengan indeks ya. Ini mid itu indeks, berarti indeks 0. Oh iya, ini min 10. Sama, ya wis berarti return sama dengan mid-midnya 0. Jadi jawabannya adalah di indeks 0. Nah, dia butuh berapa iterasi? Bacanya berarti ini iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Oh, ternyata butuh 3 kali iterasi. Gitu bacanya. Apakah ini sudah berhenti? Kalau mau dilakukan lagi, ya sudah stop. Dia tidak akan melakukan pengecekan lagi. Dia sudah berhenti. Berhentinya ya karena kondisinya sudah selesai. Ya, jadi ini kalau dieksekusi lagi ya udah stop, nggak bisa. Kan kondisinya sudah ketemu. Itu iterasi untuk atau tracing ya, tracing untuk binary search. Jadi membaca tracing itu ya dibaca baris per baris ya. Jadi kalau program kan memang udah ada alatnya, jadi dia bisa ngompel hasil outputnya apa. Tapi sama harusnya paham cara kerjanya kayak apa. Itu untuk materi hari ini. Jangan lupa nanti yang membedakan adalah data. Data harus inputan yang sudah urut, setiap mahasiswa berbeda, kemudian input yang dicari juga bebas, setiap mahasiswa harus berbeda. Itu materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Kita nggak pakai tabel kayak kemarin, Bu ya? Kalau mau dibuat tabel, monggo. Kalau enggak apa-apa.
Oh, nggih, Bu. Jadi yang membuat jelas seperti apa silakan. Ini saya nggak pakai tabel karena di sini lebih ke arah dia per baris bacanya. Kalau yang kemarin kan loopingnya memang dia baca indeks I, indeks J, jadi lebih enak pakai kolom, pakai tabel kayak gitu. Sama seperti kemarin prosesinya, kalau Saman sudah ngupload di YouTube ya. Jadi di YouTube-nya tampilkan wajah sama suaranya yang jelas, biar saya ngingat-ngingat, oh ini siapa wajahnya. Cindy mau gabung nggak bisa, Bu, katanya. Siapa? Teman saya nggak bisa gabung ke Google Meet katanya. Nggak setuju. Oh iya, belum saya izinkan. Ayo mana punya? Ayo. Ada lagi yang ditanyakan untuk terkait tugasnya. Datanya minimal 5 ya, jadi nggak perlu 10 seperti ini. Kalau ini saya kan 10. Nah, yang nanti sampean gunakan cukup minimal 5 data. Jadi satu array 5 data. Nanti misalkan kalau saya mau menggunakan pseudocode selain yang ini boleh nggak, Bu? Monggo silakan. Jadi binary set itu secara garis besarnya sebenarnya cukup ini stop. Ini. Nah, ini. Tapi ada yang di model cara nulisnya berbeda, tapi sebenarnya hampir semua sama, pasti kayak gini. Hampir semua sama. Cuma cara nulisnya yang berbeda. Jadi kalau menemukan coding lainnya, ya insya Allah tetap sama, pasti kayak gini. Kayak gini, nah ini. Jadi lebih baik langsung aja gunakan yang ada di halaman 39, terus Saman lakukan tracing. Udah. Yaitu binary set. Pencarian selain binary set itu ada, yaitu interpolasi. Tapi saya nggak mau menggunakan interpolasi, cukup langsung pakai ini untuk dilakukan tracing. Sudah. Ada lagi yang ditanyakan? Tugasnya tracing yang binary set atau yang urutan tadi? Binary. Semuanya binary set. Oh, nggih. Cukup minimal 5 baris, 5 baris, 5 data. Satu array, 5 data. Sebenarnya setiap praktikum itu kan waktunya 1 minggu ya. Waktunya 1 minggu. Jadi nanti biar nggak membebani sama di ujiannya. Nanti ujiannya waktunya 1 jam. 1 jam itu ada yang nanti cukup saya kasih misalkan baris code, misalkan saya kasih inputan ini, outputnya apa, boleh sama menggunakan program langsung dipraktekkan dulu baru nulis hasilnya. Bisa juga nanti ya tracing juga, saya minta tracing silakan di baris sekian atau urutan kesekian misalkan gitu. Nanti saya kasih soalnya langsung pada hari itu lewat Gmeet, saya kasih waktu 1 jam. Setiap mahasiswa atau setiap urutan baris, urutan presensi berbeda soalnya. Nah, soalnya ya misalkan presensinya satu kelas ada 15, misalkan contoh kayak hari ini presensinya ada 15 mahasiswa ya, nanti soalnya 15. Setiap mahasiswa berbeda-beda. Mungkin ada yang tak kasih kayak gini, misalkan saya ngasih data 5 baris, 5 data, butuh berapa kali iterasi agar bisa menemukan data ini. Nah, kayak gitu kan teman butuh tracing sendiri. Mulai dari pertemuan pertama, soal yang saya berikan mulai dari pertemuan pertama. Dan tidak membuat video. Ujian minggu depan itu online, Bu ya? Iya, jadi nanti tidak ada membuat video. Yang pertemuan terakhir tidak ada video. Langsung pada hari itu juga waktunya 1 jam. Setiap
Presensi saya buat soal berbeda-beda. Jadi presensinya apa ya soalnya itu. Presensi nomor 5 ya soal nomor 5. Nanti kartunya juga Saman upload lewat ini apa? Kalau kartu ujian diupload lewat WA-nya aja. Tapi kalau jawaban soalnya langsung tampilkan langsung di sini aja di Gmeet-nya. Toh setiap mahasiswa beda soalnya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham terkait ujiannya juga? Insya Allah. Oke, kalau sudah paham, boleh langsung bisa dikerjakan biar enggak numpuk. Sama mengumpulkan, misalkan mengumpulkan terakhir ya monggo, tapi kan tetap ada apa yang khusus ya perbedaan. Jadi siapa yang mengumpulkan tepat waktu, siapa yang enggak, biar ada keadilan bahwa siapa yang ngerjakan lebih awal kan berarti dia benar-benar memprioritaskan tanggung jawab dia sebagai mahasiswa dan seterusnya. Alasan apapun itu secara logikanya adalah kalau memang Saman mahasiswa harusnya ya memprioritaskan tugas kewajiban dari mahasiswa apa. Kayak gitu sih. Yes. Kalau enggak ada, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.